Apakah kamu memperhatikan bahwa kakimu melemah setelah usia 60 tahun? Untuk berdiri, kamu harus mendorong dari lutut. Mensubah tangga mirip seperti mengangkat beban. Selain itu, kamu kadang kehilangan keseimbangan saat melintasi ruang tamu. Banyak orang mengira ini hanya penuaan. Namun, kenyataannya, ini adalah salah satu tanda awal kehilangan otot terkait usia atau sarkopenia. Ini terjadi secara diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa pembengkakan, hingga akhirnya kamu butuh bantuan untuk bangkit dari kursi. Kabar baiknya, kekuatan kaki dapat dipulihkan dalam hitungan hari dengan bantuan 3 vitamin penting, tanpa olahraga berat atau terapi mahal. Nutrisi yang tepat pada waktu yang tepat. Video ini menjelaskan 3 vitamin esensial yang dibutuhkan setiap lansia, bagaimana kekurangan vitamin menyebabkan kaki lemah dan berat, serta cara mencampurnya dengan aman dan efektif untuk pemulihan cepat. Ini bukan gosip kesehatan atau desas-desus. Penelitian klinis, studi nyata, dan pengalaman profesional selama puluhan tahun mendukungnya. Tetap ikuti hingga akhir. Saya juga akan tunjukkan regimen vitamin yang jarang diikuti orang, tapi sangat efektif. Tubuhmu mengalami perubahan bertahap namun nyata setelah usia 60. Tulangmu mulai rapuh, aliran darah melambat, dan ototmu mulai melemah, terutama di kaki. Banyak orang tidak sadar bahwa kaki biasanya mengalami kelemahan pertama, membuat tugas sederhana seperti berdiri atau berjalan sulit, meski mereka makan normal dan merasa baik-baik saja. Menurut Perhimpunan Geriatri Amerika, orang berusia di atas 60 tahun kehilangan 1 hingga 3% massa otot setiap tahun. Ini berarti kamu mungkin tidak menyadari kehilangan hingga 15% kekuatan kaki dalam 5 tahun. Lalu, mengapa ini terjadi? Ada 3 penyebab utama. Kekurangan vitamin adalah penyebab pertama. Usus kita menyerap nutrisi kurang efektif seiring bertambahnya usia, dan lambung menghasilkan lebih sedikit asam. Ini menyebabkan rendahnya kadar vitamin D, B12, dan B1, yang semuanya penting untuk transmisi saraf dan kontraksi otot. Penyebab kedua adalah sirkulasi darah yang buruk. Ketika sirkulasi melambat, kakimu menerima lebih sedikit oksigen dan nutrisi, menghasilkan kelelahan dini, kram sering, dan kaki yang terasa berat. Penyebab ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik. Otot kaki melemah dan menyusut karena lansia berjalan lebih sedikit atau menghindari tangga. Selain itu, otot tidak dapat beregenerasi sepenuhnya tanpa nutrisi yang tepat, bahkan dengan gerakan rutin. Kabar baiknya, kamu bisa memulihkan kekuatan kaki dalam beberapa hari dengan mengisi kembali 3 vitamin yang kurang ini. Sekarang, mari kita bahas setiap vitamin secara rinci dan cari tahu cara kerjanya. Dimulai dengan yang paling sering diabaikan oleh lansia, vitamin D3, saklar yang mengaktifkan kembali kekuatan kaki. Vitamin D3 lebih dari sekadar vitamin. Tahukah kamu bahwa ia mengaktifkan seluruh sistem saraf, tulang, dan otot, berfungsi seperti saklar utama? Masalahnya, kemampuan tubuhmu menghasilkan nutrisi esensial ini menurun drastis setelah usia 60. Kulitmu menipis, fungsi hati dan ginjal melambat, dan konversi vitamin D berkurang karena kamu lebih sedikit berada di bawah sinar matahari. Akibatnya, tubuh mulai mematikan sistem vital. Otot melemah, kaki terasa berat, kamu bergerak lambat. Yang lebih mengkhawatirkan, kamu mulai kehilangan keseimbangan karena kekurangan vitamin D3 secara halus, kebutuhan dasar. Mengapa vitamin D3 begitu penting? Vitamin D3 membantu penyerapan kalsium, yang esensial untuk tulang yang sehat dan kuat. Tapi itu hanya permulaan. Ia juga memastikan serat otot berkontraksi dengan benar, memfasilitasi transmisi informasi saraf yang lancar, dan yang terpenting, mencegah atrofi otot yang terjadi secara perlahan seiring usia. Ketika D3 kurang, tubuhmu menjadi tidak dapat diandalkan dan lemah, seperti mesin tua yang rusak. Bagaimana tahu jika kamu kekurangan vitamin D3? Tanda-tandanya termasuk kelemahan kaki, terutama saat menaiki tangga, kelelahan saat berdiri atau berjalan, kram kaki di malam hari, kesulitan berbalik atau melangkah cepat, dan nyeri hebat di pinggul, lutut, atau tumit. Beberapa orang juga mengalami kecemasan ringan, ketidaksabaran, dan kesulitan tidur di malam hari. Gejala ringan ini sebenarnya adalah tanda awal kekurangan D3, namun sering disalahartikan sebagai penuaan. Apa kata sains? Peneliti dari Universitas Birmingham, Inggris, mempelajari orang di atas 65 tahun. Setelah mengonsumsi 800 IU vitamin D3 selama 5 hari,
Kekuatan kaki peserta meningkat rata-rata 19%. Dalam beberapa minggu, lansia yang mengonsumsi suplemen D3 dan berolahraga ringan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kekuatan dan keseimbangan kaki, menurut studi di Tiongkok. Peneliti di Pusat Penelitian Geriatri Harvard juga menemukan bahwa lansia dengan kadar D3 rendah 40% lebih mungkin jatuh atau dirawat di rumah sakit dibandingkan mereka dengan kadar normal. Pesannya jelas, vitamin D3 melindungi kemandirianmu, selain struktur tulang. Bagaimana cara kerjanya? Tubuhmu menyerap kalsium lebih efisien, mempromosikan pembentukan serat otot baru, meningkatkan kontraksi dan waktu respons otot, mengurangi peradangan laten di jaringan otot, dan memfasilitasi gerakan yang lebih lancar dan bebas nyeri. Ketika kadar D3 kembali normal, sederhananya, vitamin D3 mengaktifkan kembali sendi dan ototmu. Berapa dosis yang direkomendasikan untuk orang sehat di atas 60? Para ahli menyarankan 800 hingga 1000 IU setiap hari. Untuk mereka yang pernah jatuh atau menunjukkan tanda-tanda kelemahan jelas, 1500 hingga 2000 IU per hari di bawah pengawasan medis. Untuk penyerapan optimal, konsumsi D3 di pagi atau sore hari, selalu setelah makan yang mengandung lemak sehat seperti salmon, telur, atau minyak zaitun. Jangan konsumsi D3 menjelang tidur, karena dapat mengganggu tidur. Apakah makanan cukup? Sayangnya, tidak tanpa kesulitan. Mari kita lihat angkanya. Sekitar 500 IU ada dalam 100 gram ikan, 40 IU dari satu telur, dan sekitar 100 IU dalam segelas susu fortifikasi. Tidak realistis bagi kebanyakan lansia untuk mengonsumsi ikan berlemak, telur, dan susu setiap hari untuk mendapatkan 1000 IU dari makanan saja. Karena itu, suplemen D3 sering diperlukan. Siapa yang harus segera mempertimbangkan suplemen? Vitamin D3 harus jadi prioritas jika kamu berusia di atas 60, jarang berada di luar, merasa tidak stabil atau pernah jatuh, memiliki osteoporosis atau nyeri sendi, atau mengikuti diet berbasis tumbuhan rendah susu dan ikan. Beberapa peringatan penting, meski D3 umumnya aman, penggunaan berlebihan dalam jangka panjang bisa menyebabkan masalah. Penggunaan lebih dari 4000 IU per hari dapat menyebabkan sakit kepala, sembelit, atau mual, batu ginjal akibat kadar kalsium tinggi, atau detak jantung tidak normal pada orang sensitif. Kuncinya, gunakan dosis yang tepat pada waktu yang tepat dan periksa kadar secara rutin. Vitamin D3 adalah kunci untuk memulihkan kekuatan kaki lansia, mengaktifkan kembali sistem otot yang melambat seiring waktu. Jika diambil dengan benar, kamu bisa melihat perubahan dalam beberapa hari, kaki lebih kuat, langkah, lebih ringan, dan kepercayaan diri meningkat di setiap gerakan. Keseimbangan, kesehatan saraf, dan kepercayaan diri kaki dipulihkan oleh vitamin B12. Mari kita bahas vitamin B12. Salah satu suplemen terpenting namun sering diabaikan untuk orang di atas 60. B12, seperti yang kamu tahu, membantu memori dan vitalitas. Namun, banyak orang tidak tahu bahwa B12 esensial untuk komunikasi antara otak dan otot, terutama kaki. Ini membantu menjaga saraf sehat, gerakan terkoordinasi, dan refleks cepat. Ketika kadar B12 turun, hubungan antara otak dan otot menjadi kabur, dan tubuh bagian bawah sering menunjukkan gejala awal. Apa yang terjadi jika kadar B12 rendah? Kamu mungkin mengalami gejala seperti sensasi terbakar, kesemutan, atau mati rasa di kaki, kelemahan kaki saat berdiri atau berjalan, perasaan bahwa kaki tidak patuh atau tertidur, kesulitan menjaga keseimbangan di permukaan datar, merasa tidak stabil, atau membutuhkan bantuan saat berjalan. Jika kadar B12 di bawah optimal, beberapa orang juga mengalami perubahan suasana hati, kesedihan ringan, pelupa, dan kabut otak. Gejala ini sering muncul secara bertahap. Banyak lansia mengira mereka hanya bertambah tua, padahal ini adalah tanda klasik kekurangan B12. Mengapa kekurangan lebih umum di kalangan lansia? Ada dua penyebab utama. Pertama, penyerapan yang tidak memadai. Lambung kita menghasilkan lebih sedikit asam seiring usia, terutama jika kamu mengonsumsi obat penurun asam lambung seperti ranitidin atau omeprazol. Dalam lingkungan asam rendah, lebih sulit mendapatkan B12 dari makanan. Kedua, diet terbatas. Daging, ikan, telur, dan produk susu hampir menjadi satu-satunya sumber B12. Kamu lebih rentan jika mengonsumsi lebih sedikit daging atau diet kaya tumbuhan. Bahkan jika kamu makan sehat,
tubuhmu mungkin tidak menyerap cukup. Ini menjelaskan mengapa kekurangan B12 begitu umum pada orang di atas 60. Apa kata sains? Banyak studi menunjukkan dampak B12 rendah pada mobilitas lansia. Menurut studi dari Universitas Oxford, Inggris, lansia 65 tahun ke atas dengan kadar B12 rendah berjalan lebih lambat, memiliki keseimbangan jauh lebih buruk, dan 2 kali lebih mungkin jatuh dalam setahun dibandingkan mereka dengan kadar normal. Uji coba klinis di Journal of Gerontology, lansia diberi 1,0 mg B12 per hari selama 8 minggu. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Setelah suplementasi, peserta melaporkan berkurangnya mati rasa dan ketidakstabilan, kekuatan tubuh bagian bawah lebih baik, dan waktu reaksi lebih cepat. Selain membantu berpikir lebih jernih, B12 menjaga tubuhmu seimbang dan terkendali. Bagaimana B12 bekerja di tubuh? B12 mempromosikan pembentukan selubung pelindung saraf, produksi sel darah merah, pasokan oksigen ke jaringan otot, metabolisme energi, dan sinyal cepat serta tepat dari otak ke otot. Dengan demikian, otot menerima energi yang dibutuhkan untuk berfungsi. Ketika kekurangan B12, sarafmu bermasalah, otot salah mengartikan perintah, dan kakimu terasa tidak terhubung. Siapa yang paling mungkin terkena kekurangan B12? Jika kamu berusia di atas 60, sering menggunakan antasida atau obat penurun asam, mengadopsi diet rendah daging atau vegetarian, mengonsumsi metformin untuk diabetes, menderita gangguan pencernaan seperti gastritis atau IBS, rutin minum alkohol, atau telah menjalani operasi penurunan berat badan atau saluran cerna, ada baiknya melakukan tes darah sederhana untuk memeriksa kadar B12. Tanda yang sering diabaikan. Beberapa orang mungkin tidak mengalami kesemutan atau mati rasa, tetapi menjadi canggung, menjatuhkan benda, sakit kepala ringan, kelelahan yang tidak hilang dengan istirahat, atau nyeri sporadis di kaki. Semua ini adalah tanda peringatan bahwa tubuhmu mencoba berkomunikasi. Semakin cepat kamu bertindak, semakin cepat kamu pulih. Berapa dosis B12 yang direkomendasikan? Dosis harian 500 hingga 1,0 mg metilkobalamin aman dan efektif untuk orang di atas 60. Mengapa metilkobalamin? Karena ini adalah bentuk aktif B12 yang bisa langsung digunakan tubuh tanpa konversi. Sangat bermanfaat untuk lansia karena tingkat konversi menurun seiring usia. B12 tersedia dalam berbagai bentuk. Tablet kunyah, semprotan, tablet sublingual yang larut di bawah lidah. Paling baik dikonsumsi pagi atau saat makan siang karena kopi dan teh dapat mengganggu penyerapan. Apakah makanan cukup? Secara teori, ya. Tapi secara praktis, tidak mungkin. Ini jumlah B12 dalam makanan umum. 85 gram hati sapi sekitar 70 mg, 85 gram salmon sekitar 4,5 mg, satu telur besar hanya 0,5 mg, satu cangkir susu sekitar 1 mg. Untuk memenuhi kebutuhan, kamu harus mengonsumsi banyak ikan, produk susu, atau hati setiap hari. Pilihan lebih praktis bagi kebanyakan lansia adalah suplemen. Apakah aman? B12 larut dalam air, artinya kelebihannya dikeluarkan dari tubuh. Bahkan pada dosis tinggi, sangat aman untuk orang sehat. Tidak ada jumlah mematikan yang diketahui untuk B12. Namun, jika kamu menggunakan obat pengencer darah atau memiliki masalah ginjal kronis, konsultasikan dengan dokter. Jika tidak, suplemen B12 adalah salah satu cara teraman dan paling efisien untuk meningkatkan energi, meningkatkan fungsi saraf, dan mengembalikan kendali atas kaki untuk kebanyakan orang. Kisah nyata, efek nyata. Banyak lansia melaporkan merasa lebih stabil saat berjalan, mendapatkan kembali sensasi di kaki, berdiri lebih percaya diri, dan bahkan tidur lebih baik setelah gejala saraf mereda, berkat vitamin yang sering diabaikan ini. B12 adalah vitamin gerakan sekaligus vitamin otak. Ini mengembalikan hubungan antara tubuh dan otakmu. Kakimu terasa lebih kuat, otot bereaksi lebih cepat, dan kepercayaan dirimu kembali ketika jalur itu jelas. Jangan abaikan jika kamu mengalami sensasi aneh, kelemahan anggota badan, atau masalah keseimbangan.
Periksa B12-MU dan beri sarafmu apa yang mereka rindukan. Vitamin B1, rahasia anti kelelahan dan energi otot. Kamu mungkin tahu bagaimana vitamin D3 membantu membangun otot dan B12 memfasilitasi komunikasi saraf ke kaki. Tapi masih ada satu potongan lagi, tiamin atau vitamin B1. B1 menyediakan listrik atau energi nyata yang dibutuhkan otot untuk bergerak. Jika D3 menyalakan lampu dan B12 menghubungkan jalur, ototmu tidak bisa bekerja tanpa B1. Tanpa B1, tubuhmu kehabisan bahan bakar, meski tulangmu kuat dan sarafmu tajam. Apa itu vitamin B1 dan mengapa begitu penting? Tiamin, atau B1, esensial untuk metabolisme energi. Ini membantu mengubah makanan, terutama karbohidrat, menjadi ATP, energi yang berguna. Setiap gerakan, napas, dan kontraksi otot didukung oleh ATP. Karena kaki adalah otot terbesar di tubuh, mereka membutuhkan pasokan konstan. Ketika kadar B1 rendah, otot terasa berat, mudah lelah, dan pulih buruk dari gerakan apapun. Gejala kekurangan B1, banyak lansia melaporkan tanda awal ini. Kaki terasa lemah atau sangat lelah meski aktivitas ringan, kram otot terutama di kaki atau betis, perasaan berat saat bergerak, sesak napas saat menaiki tangga, kadang merasa pusing atau lelah setelah bangun. Kelelahan mental juga bisa muncul. Beberapa orang kehilangan nafsu makan atau motivasi untuk bergerak. Ini adalah tanda umum metabolisme otot yang melambat, dan B1 sering berperan besar. Apa penyebab kekurangan B1 pada lansia? Ada beberapa penyebab. Pertama, penyerapan menurun. Kemampuan sistem pencernaan kita menyerap tiamin dari makanan menurun seiring usia. Kedua, penggunaan obat, diuretik, yang sering diresepkan untuk masalah jantung atau tekanan darah tinggi, membuang B1 melalui urin. Antibiotik dan metformin juga dapat memengaruhi kadar B1. Ketiga, konsumsi alkohol. Bahkan konsumsi alkohol ringan seperti anggur atau bir dapat menghambat penyerapan B1 pada lansia. Keempat, diet buruk. B1 dihilangkan dari banyak makanan olahan, dan asupanmu bisa terlalu rendah jika kamu konsumsi lebih sedikit biji-bijian utuh atau kacang-kacangan. Apa kata penelitian? Studi Universitas Tokyo 2021, lebih dari 30% dari 300 peserta lansia memiliki kadar B1 rendah. Mereka memiliki kekuatan kaki jauh lebih sedikit, bergerak lebih lambat, dan sering mengeluh kelelahan otot. Sebagian besar menunjukkan peningkatan nyata dalam energi, jarak berjalan, dan menaiki tangga setelah suplemen B1. Jurnal Neurological Sciences. Pasien dengan kelelahan kaki kronis menerima 100 mg tiamin setiap hari. 82% melaporkan peningkatan daya tahan setelah 7 hari. 68% melaporkan berkurangnya berat dan nyeri kaki tanpa efek samping. Bagaimana B1 mendukung kakimu? B1 memberi daya pada siklus Krebs, mekanisme produksi energi utama tubuhmu. Ini memungkinkan sel otot menghasilkan ATP lebih cepat, pulih lebih cepat dari gerakan, dan menjaga kekuatan serta nada sepanjang hari. B1 juga memfasilitasi transfer sinyal saraf, terutama di saraf perifer yang mengatur kaki dan telapak kaki. Tanpa B1, seperti mencoba menyalakan mobil tanpa bensin, semuanya berfungsi, tapi tidak bergerak. Berapa jumlah B1 yang dibutuhkan? Dosis yang disarankan hanya 1,2 mg per hari untuk pria dan 1,1 mg per hari untuk wanita. Namun, dosis lebih besar sering digunakan untuk manfaat terapeutik pada lansia dengan gejala. Dokter sering menyarankan 50 hingga 100 mg setiap hari untuk lansia dengan masalah saraf, kelelahan, atau kelemahan kaki. Kabar baiknya, karena B1 larut dalam air, kelebihannya aman dikeluarkan melalui urin. Kapan dan bagaimana waktu terbaik mengonsumsinya? Konsumsi B1 di pagi hari untuk mendukung energi sepanjang hari, selalu bersama makanan, sebaiknya yang mengandung lemak atau protein sehat. Jangan konsumsi dengan alkohol, kopi, atau teh hitam. Ini dapat menghambat penyerapan. Apakah B1 bisa didapat dari makanan? Ya, tapi kamu harus sengaja melakukannya. Biji-bijian utuh seperti beras merah atau oat, kacang-kacangan seperti kacang dan lentil, biji bunga matahari, dan daging organ atau babi adalah sumber B1 yang baik. Namun, kebanyakan lansia tidak mengonsumsi cukup makanan ini setiap hari, dan beberapa penyakit atau obat menghambat penyerapan. Jadi,
Suplemen bisa menjadi pilihan lebih baik jika kamu tidak yakin atau baru-baru ini mengalami kelelahan tak biasa. Siapa yang harus mempertimbangkan suplemen B1? Periksa atau pulihkan kadar B1 dengan dosis harian aman jika kamu memiliki diabetes tipe 2, sering minum alkohol, mengonsumsi diuretik, metformin, atau obat penurun asam, mengalami kelelahan kaki meski aktivitas ringan, atau mengalami penurunan berat badan atau nafsu makan yang tidak dapat dijelaskan. Apakah aman? Ya, bahkan pada dosis besar, tiamin dianggap aman dan salah satu suplemen teraman untuk lansia. Namun, konsultasikan dengan dokter sebelum memulai dosis tinggi B1 jika kamu sedang mengonsumsi obat atau memiliki masalah hati atau ginjal. Hasil nyata, banyak lansia melaporkan merasa lebih berenergi setelah 3 hingga 5 hari mengonsumsi B1. Kaki terasa lebih ringan, berjalan jadi mudah, menaiki tangga kurang melelahkan, dan keinginan untuk aktif kembali secara alami. Ini seperti menambahkan bahan bakar ke mesin yang tersendat selama bertahun-tahun. Kata terakhir, vitamin B1 mungkin tidak mencuri perhatian dibandingkan D3 atau B12, tapi bisa jadi komponen kunci yang membuat perubahan besar bagi lansia yang mengalami masalah energi, kelelahan otot, atau kaki berat. Ini memberi daya pada ototmu, mengembalikan doronganmu, dan memberi kekuatan, tujuan, dan kemudahan untuk menjalani hari. Jangan abaikan B1 jika kamu merasa lelah, terbebani, atau terputus dari tubuhmu. Nutrisi sederhana kadang memiliki dampak terbesar. Bagaimana menggabungkan ketiga vitamin ini untuk hasil terbaik? Sekarang kamu tahu cara vitamin D3, B12, dan B1 membantu otot. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menggabungkannya untuk manfaat optimal. Kunci jawabannya adalah waktu dan kesederhanaan. Mari kita bahas kapan mengonsumsi setiap vitamin. Waktu terbaik untuk vitamin D3 adalah pagi hari, segera setelah sarapan, terutama jika mengandung makanan kaya lemak sehat seperti yogurt, telur, atau sedikit alpukat. Mengapa? Karena D3 larut dalam lemak dan membutuhkan lemak untuk penyerapan efektif. Vitamin B12 paling efektif di siang atau tengah hari, karena B12 juga meningkatkan kewaspadaan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Mengonsumsinya terlalu malam dapat mengganggu tidur. Jangan konsumsi dengan teh atau kopi. Minuman ini dapat menghambat penyerapan. Vitamin B1 adalah bahan bakar pagimu. Konsumsi bersama makan pertama. Sebaiknya sarapan sehat dengan biji-bijian utuh dan protein. Ini akan mendukung energimu sepanjang hari dan membantu fokus lebih baik. Contoh harian sederhana. Sarapan dengan semangkuk yogurt Yunani, 1 telur rebus, 1 kapsul D3, dan 1 tablet B1. Makan siang dengan sayuran kukus, salmon panggang atau tahu, dan 1 tablet atau lozeng B12. Dengan pengaturan ini, tubuhmu menerima nutrisi yang tepat dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat. Bagaimana dengan multivitamin? Baca label dengan cermat jika kamu sudah mengonsumsi multivitamin, karena banyak formula lansia kekurangan nutrisi penting ini. Pastikan mengandung jumlah B1, B12, dan D3 yang tepat. Ingat juga bahwa beberapa multivitamin mengandung vitamin larut air dan larut lemak, jadi tetap disarankan mengonsumsinya bersama makanan, sebaiknya saat makan siang atau pagi, dan tidak pernah saat perut kosong. Terakhir, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker dan konsumsi obat sesuai resep, terutama jika kamu memiliki penyakit kronis atau sedang minum obat. Ketika diambil sesuai petunjuk, ketiga vitamin ini bekerja seperti mesin yang terlumasi dengan baik untuk mengembalikan kekuatan, keseimbangan, dan vitalitas pada kaki dan hidupmu. Saran keselamatan dan peringatan saat menggunakan vitamin. Seperti alat lain, vitamin efektif menghidupkan kembali kesehatan dan vitalitas, tapi harus digunakan dengan hati-hati. Berikut beberapa tindakan pencegahan keselamatan penting saat kamu pergi ke apotek, terutama jika berusia di atas 60. Pertama, hindari menaikkan dosis sendiri. Hanya karena sesuatu alami, bukan berarti lebih banyak selalu lebih baik. Kamu tidak akan mendapatkan hasil lebih cepat jika mengonsumsi 2 atau 3 kali dosis yang ditentukan, malah bisa berbahaya. Misalnya,
D3 larut dalam lemak. Mengonsumsi terlalu banyak, 4.000 IU atau lebih per hari tanpa pengawasan, dapat menyebabkan kadar kalsium terlalu tinggi, batu ginjal, sembelit, mual, atau bahkan disorientasi. Kedua, berhati-hatilah jika kamu masalah ginjal atau hati. Organ ini bertanggung jawab memecah dan menghilangkan kelebihan vitamin dari tubuh. Jika tidak berfungsi dengan baik, bahkan dosis standar dapat menumpuk dan menyebabkan efek samping. Jadi, konsultasikan dengan dokter sebelum memulai suplemen, terutama yang larut dalam lemak seperti D3, jika kamu didiagnosis dengan penyakit ginjal kronis, hati berlemak, atau penyakit serius lainnya. Ketiga, mudah untuk mengabaikan efek samping vitamin tertentu. Misalnya, mengonsumsi B6 dalam jumlah besar selama berbulan-bulan dapat menyebabkan kesemutan atau mati rasa di tangan dan kaki. Meski jarang, penyalahgunaan tanpa pengawasan sangat mungkin menyebabkannya. Terlalu banyak D3 dapat menghasilkan sakit kepala, kram otot, atau nafsu makan buruk. Selalu perhatikan perubahan kecil dalam suasana hati, terutama jika terjadi setelah mengonsumsi vitamin baru. Terakhir, periksa kadar darahmu. Melakukan tes darah sederhana setiap 6 hingga 12 bulan adalah ide bagus jika kamu mengonsumsi D3 atau B12 jangka panjang. Ini memastikan kamu tidak mengonsumsi terlalu banyak atau terlalu sedikit suplemen dan berada dalam rentang yang aman dan efektif. Kesimpulannya, mengonsumsi vitamin pasti dapat meningkatkan kualitas hidupmu, tetapi kuncinya adalah bijak, berpengetahuan, dan berhati-hati, terutama seiring bertambahnya usia. Ketiga nutrisi sederhana ini memiliki kekuatan untuk mengubah kekuatan, mobilitas, dan kemandirianmu ketika diambil sesuai petunjuk. Mari kita ulas sebentar. Ini bukan usia, bukan imajinasimu, dan yang lebih penting, ini bukan tidak bisa diubah. Jika kakimu terasa tidak stabil, berat, atau lemah akhir-akhir ini, kita telah melihat bagaimana B12 meningkatkan saraf dan keseimbangan, D3 memperkuat tulang dan otot, dan B1 mengisi ulang energi dan stamina. Ketiga vitamin sederhana ini bekerja sama membentuk trio kuat yang dapat membantu kamu mengembalikan kekuatan, kepercayaan diri, dan kebebasan bergerak. Namun, rahasianya, apakah itu memantau kadar darah, mengonsumsi suplemen pagi, atau berkonsultasi dengan dokter, kamu harus mengambil langkah pertama setiap saat. Tindakan lebih baik daripada menunggu. Saya ingin mendengar darimu sekarang. Apakah kamu pernah mencoba salah satu vitamin ini sebelumnya? Apakah kamu melihat perubahan dalam energi, kekuatan, atau keseimbanganmu secara keseluruhan? Kita menjadi lebih kuat bersama semakin banyak kita belajar satu sama lain. Jadi silakan bagikan ceritamu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jaga tubuhmu, beri bahan bakar pada kakimu, dan terus melangkah dengan langkah kuat satu persatu.